as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah, kata Nabi, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Habis kamu buat amal buruk, langsung buat amal baik. Selepas kamu buat suatu dosa, amal buruk, langsung ikuti dengan amal kebaikan. Tamhuha, maka amal baik itu akan menghapuskan amal buruk itu. Pahalanya, ya, keberkahan amal baik kamu tadi akan menghapuskan dosa-dosa amal buruk kamu. Kalau itu dosa kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Rawahul Bukhari. Kita masuk ke hadis yang ke-30. Al-kabairu, dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Jadi dosa besar ini banyak, ya. Yang sudah ngaji, saya dengar di sini ngaji Az-Zawajir, kitab Az-Zawajir, Ustaz Nasir, ya, lama ya. Kitab Az-Zawajir itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengumpulkan dosa-dosa besar, bentuk-bentuk dosa-dosa besar, banyak. Ada menghitung 70-an, ada menghitung 100-an, banyak dosa-dosa besar. Artinya dosa besar ini, ya, dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Kalau dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah melalui amal-amal baik. Kita wudu, maka dengan air wudu tadi jatuh dosa-dosa kecil itu. Dosa mata mandang yang kurang bagus, ya. Dosa muka kita, ya, itu jatuh dosa-dosa kecil. Dan kita basuh tangan, maka dosa-dosa yang tangan buat, ya, yang kecilnya. Seperti apa? Seperti, ya, menyentuh yang tak harusnya disentuh, ya. Dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah dengan amal-amalan kita. Walaupun ketika wudhu kita nggak ada niat bertobat. Ketika wudhu kita nggak ada perasaan ingin meninggalkan dosa pandangan mata, ya. Tapi dengan wudhu itu dengan sendiri jatuhlah dosa kecil tadi. Kita sholat, maka dengan sholat kita tadi, sholat maghrib tadi, itu menjatuhkan dosa kecil, menggugurkan dosa-dosa kecil. Walaupun di hati kita yang sedang sholat itu tidak ada keinginan untuk taubat, atau nggak ada hadir di hati kita ingin taubat, tapi Allah maafkan dosa-dosa kecil tadi. Nah, itu namanya dosa-dosa kecil yang diampuni oleh Allah melalui amal-amal baik kita, ya. Maka kaidahnya wa atbil as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah, kata Nabi, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Habis kamu buat amal buruk, langsung buat amal baik. Selepas kamu buat suatu dosa, amal buruk, langsung ikuti dengan amal kebaikan. Tamhuha, maka amal baik itu akan menghapuskan amal buruk itu. Pahalanya, ya, keberkahan amal baik kamu tadi akan menghapuskan dosa-dosa amal buruk kamu. Kalau itu dosa kecil, ya, dosa kecil dihapuskan melalui amal-amalan kita sehari-hari. Tetapi kalau dosa besar itu tak diampunkan oleh Allah kecuali dengan taubat.
Dia bersangkutan tobat kepada Allah, ya, menyesali dosa-dosa dia, tobat kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa besar dia. Kalau di hati dia enggak ada taubat, maka amalan dia sehari-hari, amal baik dia, wudhu dia, sholat dia, baca Quran dia, silaturahimnya, bahkan umroh dan hajinya pun sekalipun tidak bisa menghapuskan dosa besar dia. Ya, itu beda ya, beda antara dosa kecil dan dosa besar. Nah, di antara dosa besar itu Nabi mengatakan ini al-kabair. Termasuk dosa besar adalah al-isyraku billah. Ini dosa yang paling besar. Ya. Nomor satu, urutan nomor satu adalah syirik kepada Allah. Di sini ada 4 macam yang disebutkan ya. Pertama adalah syirik kepada Allah, menduakan Allah. Nah, ini dosa besar yang kita tak terasa. Di hati kita hari ini banyak ya, banyak kesyirikan. Apa kita terasa nggak terasa, kita apa namanya itu sadar atau nggak sadar, kita ini telah menyimpan kesyirikan di hati kita. Mungkin kita menganggap syirik kepada Allah hanya berupa amalan, terus syirkul amali. Di syirik itu ada macam-macam, ada syirkul amali, syirik berupa amalan. Itu kita juga nyembah Allah, juga sholat juga, tapi kita amalannya ya, misalnya kita pergi ke pantai, minta ke Nyai Loro Kidul, enggak, misalnya nyembelih kambing di pantai, kemudian darahnya dialirkan ke lautan, katanya itu menolak bala, bikin gunung-gunung, yaitu pasang tumbal di sana. Amalan dia mengatakan bahwa dengan dia buat seperti ini maka akan menolak bala, padahal siapa yang menolak bala? Allah. Tak ada selain Allah. La yasifus su'a illallah. La yasifus su'a illallah. Tidak bisa, tidak ada yang memalingkan keburukan kecuali Allah. Ya, yang datangkan kebaikan adalah Allah, yang menghilangkan keburukan juga Allah. Nah, kita meyakini ada sosok atau ada sesuatu selain Allah yang mampu berbuat. Nah, dengan ya dia buatlah simbol tadi ya. Dia pergi ke pohon-pohon besar, ya, minta ke situ. Pergi ke kuburan, minta ke kuburan. Syirik. Walaupun dia menyembah Allah juga, dia sholat juga, tapi amalan dia minta kepada selain Allah juga. Ini syirik amali. Itu kita yakin, kita semua percaya dengan itu syirik kan. Tapi hadirin mulia, tidak itu aja syirik. Syirik berupa syirkul i'tiqadi. Syirik berupa ada syirik di hati. Syirik yang di hati. Kalau orang menyembah pada selain Allah, dia sholat juga, tapi dia juga percaya kepada selain Allah, pada kuburan itu, patung itu, pada pohon itu bisa buat sesuatu. Ini syirik. Ya. Maka kalau di hati, kalau kita nggak buat itu action, kita nggak nampak ya tingkah laku kita itu, tapi di hati kita meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu berbuat, maka kita telah disebut syirik i'tiqadi. Akidah kita telah menduakan Allah. Maka namanya tauhid, apa itu namanya tauhid? Mengesakan Allah. Mengesakan Allah sebagaimana kita tidak beribadah kepada selain Allah, maka hati kita pun tidak ada keyakinan kecuali kepada Allah. Sebagaimana kita menganggap kalau kita letakkan kening kita kepada selain Allah adalah syirik, ya, kita sujud kepada selain Allah adalah syirik, maka kita juga di hati kita ada perasaan kalau saya meyakini ada selain Allah yang mampu memberikan manfaat dan mudarat, ini adalah syirik. Yang berhak disembah siapa? Allah. Maka yang berhak diyakini sama Allah saja, bukan Allah juga. Nyembah Allah tadi salat maghrib dia pergi ke gunung, minta di gunung, udah Mbah, saya mau kayu Mbah, misalnya gitu kan, syirik atau Pak? Syirik, menduakan Allah, ya enggak? Apa bedanya orang itu dengan orang di hati dia salat juga, ya? Siapa yang kasih rezeki? Allah. Habis salat, Pak, siapa kasih rezeki? Allah ya. Tapi kalau saya nggak buka toko,
Bagaimana rezeki saya? Nah, dia meyakini bahwa rezeki datang dari Allah dan toko juga. Kalau meyakini rezeki datang dari Allah saja, ini tauhid. Kalau meyakini rezeki datang dari Allah dan tokoh, ini syirik. Beda paham ya? Kalau meyakini rezeki datang dari selain Allah, ini kafir. Allah gak ikut campur, Allah gak ada. Yang kasih saya rezeki tokoh saya, kafir. Meyakini rezeki hanya Allah yang ngasih saja, ini tauhid. Mengesahkan Allah dan meyakini bahwa rezeki dari Allah dan tokoh, Allah dan tokoh bekerja sama bersyirikat sehingga datang pada saya rezeki, ini namanya syirik. Halus, ya. Maka dalam Quran disebutkan mereka beriman tapi musyrik. Beriman tapi musyrik. Kenapa? Di hatinya masih ada keyakinan kepada selain Allah. Jadi al-mu'athir huwa Allah. Kita yakin yang memberikan kesan hanya Allah. Sebagaimana keyakinan kita, saya menciptakan hanya Allah. Yang menciptakan saya hanya Allah. Bapak ibu saya bukan pencipta saya. Walaupun saya lahir dari ibu saya, dari mani bapak saya, tapi saya diciptakan oleh Allah. Pencipta saya hanya Allah. Bapak ibu bukan pencipta saya. Hanya jalan saja. Hanya jalan saja. Yang menciptakan hakiki adalah Allah. Maka kita yakin pencipta hanya Allah. Begitu juga kita harus yakin pemberi rezeki hanya Allah. Saya memberikan rezeki hanya Allah. Ini tauhid. Hanya Allah. Toko saya, kantor saya, sawadang saya bukan kasih rezeki pada saya, jalan saja. Tapi kasih rezeki hanya Allah. Kita kalau mengatakan, kalau meyakini yang menciptakan saya adalah bapak dan ibu saya, kita marah itu. Kau kafir kau nih, musyrik kau nih. Ya enggak? Aneh kan? Kadang-kadang. Tapi hari ini kita diasuh ya kasih rezeki saya, kasih duit saya, toko saya. Kasih duit saya, kantor saya. Ini ladang rezeki saya nih. Ini kasih saya rezeki. Kalau saya tutup toko ini gimana rezeki saya? Jadi tak boleh ada kesyirikan sedikit pun yang membuat hanya Allah. Kita silakan buat, Pak, silakan buat, ya. Nikah dapat anak, kerja dapat uang, dapat rezeki, buka toko dapat uang. Bukan kita melarang cari rezeki, bukan melarang buka toko, tetapi yakin di hati bahwa Allah tidak butuh pada toko untuk memberi saya rezeki. Siapa memberikan kesembuhan? Hanya Allah. Tapi praktek kita setiap pening kepala, sakit kepala, minum Panadol, sembuh. Dari kecil sampai tua. Praktek langsung. Enggak. Bukan hanya dengar, bukan hanya baca. Tapi langsung praktek. Terbukti nih Ustaz, dengan makan Panadol sakit hilang. Siapa menyembuhkan? Kalau kita bilang yang menyembuhkan Panadol, kafir kita, Pak. Tapi kalau kita mengatakan yang menyembuhkan Allah dan Panadol, syirik kita. Siapa yang menyembuhkan? Hanya Allah saja. Hanya Allah. Panadol hanya jalan saja. Cara Allah kasih saya kesembuhan. Allah mampu menyembuhkan saya dengan Panadol, tanpa Panadol. Ujian iman. Maka kita betulkan hati kita yakin kepada Allah, mengesahkan Allah, membersihkan hati dari selain Allah. Ini tauhid, namanya tauhid. Jangan mensyirikkan Allah, jangan menduakan Allah. Ya Allah, kalau di hati masih ada perasaan, keyakinan bahwa yang berbuat si fulan, yang berbuat si anu, yang berikan kesan si fulan, maka ini syirik. Namanya syirik. Syirik i'tiqadi. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah kasih kita iman kamil. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqah.
Ya Allah, aku minta pada Engkau ni doa Nabi, iman yang sempurna dan yakin yang benar. Iman yang sempurna dan yakin yang benar, bahwa yang berbuat hanya Allah. Al-Fa'al huwallah, yang berbuat hanya Allah. Al-Mu'athir huwallah, yang berikan kesan siapa? Hanya Allah. Yang berikan manfaat hanya Allah, memberikan mudarat hanya Allah. Tak ada selain Allah yang mampu berbuat apapun. Tidak ada selain Allah yang mampu berbuat apapun. Hanya Allah yang mampu berbuat. Walaupun ya kita berkali-kali lihat dan merasakan, langsung praktek langsung bahwa si fulan yang berbuat, benda ini yang berbuat, walaupun terasa. Ya. Kalau ke dokter itu setiap sakit saya pergi ke dia, saya sembuh terus. Kalau ke tabib itu, woi, hebat tabibnya. Tak pernah saya enggak sembuh kalau dipegang oleh dia. Mulai ujian iman. Ya. Kita bukan merendahkan tabib, bukan merendahkan dokter. Betul, kita perlu terima kasih. Melalui dia Allah sembuhkan saya. Melalui dia Allah sembuhkan saya. Terima kasih kepada makhluk, tetapi yakin di hati hanya kepada Allah. Sehingga orang yang ahli yakin, dia akan lebih terkesan kepada Allah ketimbang pada makhluk. Hari ini kita terkesannya kan kepada siapa? Lebih banyak makhluknya. Apa lagi susah betul, lagi susah betul. Ya Allah, mau bunuh diri nih, hutang banyak, duit tak ada, terus sakit, tak ada uang untuk berobat, lepas putus asa. Tiba-tiba datang seseorang, Pak, ini hadiah dari saya, 10 juta dikasih. Gimana Pak? Terkesan kan? Pasti terkesan. Ingat, pasti terkesan. Tapi ingat, dia hanya jalan. Siapa yang ngasih kita? Allah yang ngasih. Hanya Allah yang ngasih. Kalau Allah tak kasih kita, tak mungkin Allah gerakkan kita ngasih kita. Tapi hari ini kita tertutup. Hati kita tertutup, tak nampak Allahnya. Yang nampaknya makhluk saja. Maka terkesan hati kita kepada makhluk, tidak terkesan kepada Allah yang berikan. Nabi mengatakan, innama ana al-qasim wallahu mu'ti. Sesungguhnya aku kata Nabi hanya bagi-bagi, dia tukang bagi-bagi. Allah yang ngasih. Nabi itu Allah jadikan, Allah tugaskan bagi-bagi ilmu. Yang ngasih ilmu, siapa yang ngasih ilmu? Allah yang ngasih. Maka orang yang ahlul yakin, setiap saat pandangan mata hatinya tertuju kepada Allah. Jadi lebih terkesan kepada Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah dirinya akan menambah yakinnya kepada Allah. Maka kullu yamin huwa fi sya'an. Kullu yamin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Taala saja ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya lurus, tauhidnya benar, setiap hari tambah iman ya, tambah yakin kepada Allah. Ya, terkesan tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ya enggak melihat kebaikan Allah atas dirinya. Jadi kita bersihkan hati dari syirik pada Allah. Karena syirik adalah dosa besar. Dan syirik ini hadirin mulia, syirik ini dosa yang tidak akan Allah ampuni di akhirat. Seorang meninggal dunia membawa dosa syirik, belum sempat taubat, meninggal dunia, maka tidak mungkin Allah ampuni di akhirat. Ya, Allah mengampunkan dosa-dosa selain syirik, tapi dosa syirik tidak Allah ampunin. Artinya apa? Kalau orang itu meninggal dunia membawa dosa tidak sholat, membawa dosa ya berjudi, membawa dosa minum khamar, membawa dosa berzina, dosa apapun lah, dosa korupsi, ya. Dosa-dosa banyak dia bawa dosa. Dia meninggal dunia tanpa taubat, di akhirat sana dalam mahkamah, ya mahkamah Allah, pengadilan Allah, mungkin Allah siksa, mungkin Allah ampuni. Masih ada kemungkinan Allah ampunin. Semua dosa-dosa ya selain syirik ada kemungkinan Allah ampuni. Itu hak Allah. Itu kuasa Allah. Dia yang punya surga, punya neraka. Terserah Allah. Tetapi dalam Quran Allah tak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik meninggal dunia dia tanpa belum taubat dari dosa syiriknya, maka pasti Allah siksa dia. Tak ada kemungkinan Allah ampunin. Itu maksud artinya. Tak ada kemungkinan Allah ampunin. Ya. Sebelum meninggal dunia,
tobat dari dosa syirik. Tobat dari dosa syirik. Jadi kalau masih di dunia ya, kita tobat, ya Allah saya tobat dari dosa syirik, ya Allah kalau ampunin. Nanti kalau meninggal dunia belum tobat, maka tidak mungkin Allah ampunin. Adapun dosa-dosa selain syirik, ada kemungkinan Allah siksa, ada kemungkinan Allah ampuni. Karena apa? Karena berkah kalimat la ilaha illallah. Ini berkah kalimat la ilaha illallah, masuk Islam, baca syahadat, berkah kalimat ini, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kata lagi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tapi berkah kalimat la ilaha illallah, Allah beri dia surga. Masih ada kemungkinan Allah ampuni. Tapi kalau dosa syirik, tidak mungkin Allah ampuni. Yang pertama dosa besar, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita dari dosa syirik ini. Caranya Pak Tidak Mulia, ya, saya sini duduk pengajian ya, adalah latihan iman. Tanamkan di hati kita, bisikan dalam hati kita bahwa Allah yang Maha berbuat, Allah yang Maha berbuat. Ya, ini semua perbuatan Allah. Ini semua Allah yang menentukan. Allah SWT yang berkuasa. Selain Allah tak ada kuasa sedikit pun. Hari-hari ngomong itu, mesti diomongin hari-hari. Allah sehu tahid, makhluk sekus nahi wata. Gurunya umat hari ini adalah Syekh Abdul Wahab, yang hari-hari menyuruh kita untuk bicarakan Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Bahasa Indonesianya, Allah is dual. Allah Maha berbuat. Makhluk, the creation is depend on Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu bergantung kepada Allah. Allah is independent. Allah itu merdeka, independen, kata-kata dengan makhluknya. Allah sehutahi, makhluk sekus nahi wata. Allah Maha berbuat, selain Allah tak bisa berbuat apa-apa. Allah nakigi, makhluk nanakigi. Allah Maha berbuat, baru berbuat dari semua bahasa ya. Allah mikum somat, makhluk mimikum somat, bahasa Thailandnya. Nah, itu dulu pernah bergerak di Thailand, itu dia belajar. Allah mikum somat, makhluk mimikum somat. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Nah, ini diajar pada anak-anak kita kalimat ini. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Yang kedua adalah uququl walidain. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dosa besar yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Dalam Quran juga kan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kepada kalian, menetapkan kepada kalian, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini larangan syirik ya. Kemudian wa bil walidaini ihsana. Perintah yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Artinya durhaka kepada orang tua, dosa terbesar setelah syirik. Durhaka kepada orang tua, dosa terbesar setelah syirik. Allah jaga kita dari dosa-dosa besar ini. Durhaka kepada orang tua. Maka dalam Al-Quran, ajib Al-Quran ya. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan bentuk dosa kepada orang tua dengan dosa paling ringan. Dengan dosa yang paling ringan. Kalau ditanya, apa hukum memukul bapak? Mukul ibu dewek, apa hukumnya? Dia tahu. Apa hukumnya kita meninju ibu kita dewek? Apa hukumnya? Dosa. Durhaka. Mana dalilnya? Ada Quran hadisnya. Larangan meninju bapak dewek. Larangan mukul ibu. Quran enggak ada, hadisnya enggak ada. Apa hukumnya menampar ibu dewek? Haram betul. Apa dalilnya? Al-Quran, dalam Quran Allah menyebutkan satu bentuk yang paling halus, yang paling dianggap itu tidak dosa oleh orang kita terhadap orang tua. Apa kata Quran? Fala taqul lahumā uff. Ya. Janganlah kalian berkata kepada mereka berdua, ibu bapak kalian, uff. Maka kata ulama-ulama ahli fikih, dosa ngomong sama orang tua itu soal orang, maksud haram. Haram hukumnya ngomong bapak nih
ah ibu nih itu haram. Ngomong ah bae diharamkan, apalagi mukul. Ngomong ah bae diharamkan, apalagi nyaci, ngejek. Ngomong ah bae yang kita sehari-hari anggap itu enggak dosa. Sehari kita anggap itu biasa. Ibu nih, bapak nih. Bukan menghardik, nanti ada lagi menghardik. Wala tanharhuma, dengan hardik mereka. Ngomong ah bae. Ah ibu nih kayak mana nih, Bang. Seolah kita enggak senang dengan ibu kita. Ah, itu dosa. Ya, jadi Allah SWT contohkan ya satu perbuatan yang paling rendah sekali. Ya, yang sehari-hari kalau kamu buat, kamu anggap itu enggak biasa, enggak dosa, tapi dosa. Apalagi yang lebih dari itu. Maka, masya Allah ya. Allah sangat menekankan kita berbakti kepada orang tua kita. Maka dalam hadis katakan al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau mau masuk surga, berbakti kepada ibu, ya. Jangan durhaka kepada ibu. Itu pintu surga. Kunci masuk surga ibu kalian. Dan Nabi mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Bapak adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya apa? Kalau ingin mudah masuk surga, berbakti kepada bapak. Inilah jalan pintu yang paling enak masuk surga. Kalau kamu tak punya berbakti, susah bagi kamu masuk surga. Jadi ibu dan bapak ini keduanya adalah jalan menuju surga Allah. Berbakti kepada orang tua kita. Sebaliknya kalau kita durhaka, ya, durhaka kepada orang tua, maka kita dosa besar yang ancamannya bukan hanya di akhirat, ya. Ada sebahagian dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan siksaannya di dunia. Sebelum di akhirat nanti, sebelum dikubur, sebelum di akhirat. Orang yang berbuat dosa itu akan merasakan siksaannya di dunia ini. Sebelum dia mati. Termasuk apa dosanya? Dosa durhaka pada ibu bapak. Dosa ini maka Allah akan siksakan kepada pelakunya sebelum dia meninggal dunia. Susah hidupnya, enggak, tak berkah hidupnya, hatinya enggak tenang, durhaka pada orang tua. Bersyukur yang masih punya orang tua, masih ada kesempatan untuk berbakti, untuk perbaiki hubungan dengan orang tua kita. Ya, minta maaf, kita senangkan hatinya, minta keridhaannya. Yang sudah meninggal orang tuanya bagaimana? Masih ada waktu enggak? Masih ada kesempatan untuk berbakti pada orang tua? Masih. Ya. Kita tahajud, doakan mereka. Ya, kirimkan amalan, kasih khatamkan Quran, hadirkan pahalanya untuk mereka. Ya, kita sambung silaturahim dengan teman-teman bapak kita, kawan-kawan dekat bapak kita sambung silaturahim dengan mereka. Ya, kita berbuat baik kepada kawan-kawan dia, pada keluarga dia yang lain. Maka ini cara-cara untuk berbakti pada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Terus doakan mereka dalam doa kita. Maka kata guru-guru kita bahwa setiap habis sholat jangan tinggalkan doa untuk orang tua kalian. Sisipkan doa untuk orang tua kalian. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni kedua orang tua saya. Itu jadikan doa wajib setiap habis sholat, baik sholat wajib, baik sholat sunat, ya. Apa setiap habis sholat jangan lupa doakan kedua orang tua kita. Ya, jadikan doa wajib itu. Yang dekat ziarah kubur, ya, datangi kuburnya. Waqatlun nafsi, dan ketiga adalah dosa besar membunuh. Dosa besar adalah membunuh. Jiwa yang seharusnya tak dibunuh kita bunuh. Ini dosa besar. Dosanya apa? Dosanya aman qatalan nafsan faka'annama qatalan nas jami'an. Barang siapa yang membunuh satu orang, maka seolah dia telah membunuh semua manusia.
Membunuh satu orang dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia. Namun ahyaha maka nama ahyan nas jami'an. Siapa yang memberikan hidup satu orang, maka dia seperti memberikan kehidupan pada semua manusia. Artinya apa? Besar pahalanya kalau kita bersabar tak mau membunuh orang, dan besar dosanya kalau kita membunuh orang lain. Nah, di akhir zaman ini termasuk fitnah akan terjadi, kata Nabi, di antara ciri-ciri kiamat, ya, akan banyak terjadi pembunuhan. Banyak terjadi pembunuhan. Begitu ringan bunuh orang itu, kayak bau nyamuk, itu ringan bunuh orang. Ya. Sehingga yang terbunuh pun nggak tahu fima qutil, karena apa dia dibunuh. Karena apa ya? Anak-anak geng motor ganggu orang, nggak tahu. Orang yang diganggu nggak tahu kenapa kok aku diganggu. Nah, ini sampaikan pada anak kita, anak muda-muda kita, membunuh dosa besar, dosa besar. Ya. Bahkan Al-Quran ngeri, ya, apa? Dia akan masuk neraka khalidan selama-lamanya. Ya, ulama di sini menafsirkan lafaz selama-lamanya. Diancam oleh Allah, barang siapa yang membunuh dengan sengaja seorang muslim, maka dia akan masuk ke neraka selama-lamanya. Besar, ya. Jadi sama orang kafir, ya. Seandainya dia menganggap itu perbuatan halal. Dia telah menghalalkan yang Allah haramkan, beriktikad ini halal, maka dia jadi kafir. Dia menjadi kafir. Maka dengan dosa itu dia masuk neraka selama-lamanya. Yang sudah kawan berbuat demikian dan ingin taubat, gimana Pak? Ya kita tidak ada pemerintahan Islam, tidak ada hukum kisos, tak ada hukum kisos, sudah taubat, ya, taubat sungguh-sungguh, ya, banyakkan amalan, dan kita banyak buat amalan, kirim hadiah pahala untuk orang kita bunuh. Kalau seandainya pernah membunuh orang, ya. Itu kan pada awal kan, dua orang masuk neraka gara-gara ingin membunuh. Si pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Dan dua orang yang masuk surga gara-gara membunuh juga. Yang terbunuh dan yang dibunuh masuk surga. Yang Pak Haji nanya itu nggak salah saya. Enggak. Orang yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Bagaimana? Karena keduanya sudah berniat untuk saling membunuh. Cuman yang terbunuh belum sempat melaksanakan niatnya, sudah terbunuh duluan. Maka keduanya masuk neraka. Masuk karena niatnya ingin membunuh saudaranya. Jadi yang membunuh yang terbunuh masuk neraka. Ada lagi orang yang membunuh dan terbunuh masuk surga. Gimana? Orang kafir, orang Islam perang. Ya, orang Islam terbunuh. Orang Islam, jadi satu orang kafir membunuh orang Islam. Maka orang Islam apa hukumnya? Mati syahid, surga. Surga. Setelah dia membunuh, yang orang kafir nih masuk Islam. Masuk Islam. Baik Islamnya, sungguh-sungguh Islamnya, mati dalam Islam, maka masuk surga. Jadi yang membunuh dan yang terbunuh masuk surga. Jadi orang yang terceplos, ya, sudah pernah terjerumus dengan dosa membunuh ini, taubatnya adalah taubat sungguh-sungguh kepada Allah, ya, perbaiki amalan. Maka kata Allah, walladzina la yaqtuluna nafsal lati harrama illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al yalqa athama yudha'afu 'ala yaumil qiyamah wa yakhul fihi muhana. Siapa yang telah membunuh, ya, jiwa yang tak harusnya dibunuh, maka dia masuk dalam neraka dan kekal di sana terhina, kecuali illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. 3, kecuali yang taubat dan beriman dan beramal amal soleh. Jadi kalau orang telah membunuh orang lain, maka taubat, iman, dan beramal amalan soleh. Maka kata Allah apa? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang yang Allah ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Taubat, iman, dan amal. Membunuh. Dan yang ketiga, yang keempat, wal yaminul ghamus.
dan sumpah palsu. Nah, sumpah palsu ini yang ringan betul di mulut kita, ya, ringan hari ini. Demi Allah, sumpah, Allahi, ringan kan, padahal itu bohong dia. Apalagi kalau di pasar. Demi Allah bu, modal sekian, padahal modal nggak sekian ya. Demi Allah, sumpah, rugi saya nih, jadi nggak rugi. Nah itu dosa besar. Ingat, itu dosa besar. Sumpah palsu, sumpah bohong, itu dosa besar. Ya, apa di ghamus? Ghamus itu yang menenggelamkan orangnya. Jadi sumpah besar itu menenggelamkan orang tadi dalam dosa. Tenggelam dalam dosa dia. Begitu besarnya dosa itu, sehingga dia tenggelam dalam dosa. Jadi apa namanya itu, dosa-dosa kita anggap biasa, padahal di sisi Allah bahwa innallaha ya'lim, itu dosa besar. Kalau kita meninggal tanpa taubat, kita akan susah di akhirat, terjerumus di dosa besar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang lain-lainnya silakan dilihat di kitab Az-Zawajir, yaitu kumpulan dosa-dosa besar. Hadis yang ke-31, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karita ayaturi alaihi nas. Ya, hadis riwayat Muslim, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karita ayaturi alaihi nas. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kalau kita ini masih ragu untuk ini baik atau buruk ya, ini baik atau buruk, ini pahala atau dosa ya, ini halal atau haram ya. Misalnya kita ada suatu pekerjaan, suatu bisnis, suatu perbuatan yang kita masih ragu hukumnya, ini pahala atau dosa, ini baik atau buruk, ini halal atau haram. Maka apa ukurannya kata Nabi? Kebaikan tadi kamu dapat lihat apa? Dia merupakan akhlak yang baik. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Yang orang-orang masyarakat mengatakan itu akhlak yang baik, maka itu baik. Ya, kalau di kampung-kampung di masyarakat menganggap itu adalah akhlak yang buruk, berarti itu adalah buruk. Kebaikan itu adalah akhlak yang bagus. Dan dosa adalah apa-apa yang mengganjal di hati kamu, yang membuat hati kamu gak tenang, itu dosa. Itu ciri dosa. Ciri dosa adalah yang membuat hatimu gak tenang, gelisah deh. Habis buat dosa gelisah, habis buat dosa gak tenang hati. Itu pertama ciri-cirinya. Kalau kamu buat itu, kamu gak tenang. Yang kedua adalah wa karihta ayatu alaihin nas, engkau gak mau orang lain melihatnya. Kalau kau buat itu depan orang lain, kau malu, maka itu dosa. Itu kita nggak mau orang lain melihat kita berbuat itu, itu namanya dosa. Jadi ciri-cirinya dua dosa itu kata Nabi. Yaitu pertama adalah mengganjal di hati, yang buat tenang hati kita nggak tenang. Yang kedua adalah kita nggak ingin itu dilihat oleh orang lain tak kala kita buat itu. Nah itu perbuatan nggak bagus, itu perbuatan dosa, itu yang haram. Itu ukurannya. Kalau kita masih nggak tahu, ragu-ragu masalah hukum, ya. Ciri-ciri kebaikan adalah akhlak yang baik, dan ciri-ciri keburukan dan dosa adalah yang mengganjal di hati dan kita nggak ingin orang melihatnya. Ya, ini adalah standar umum, Pak ya, bukan standar orang ahli maksiat. Kenapa? Sesama ahli maksiat mereka nggak malu-malu, ya kan? Jangan jadikan ini dalil. Oh, kata Nabi, kalau kita nggak malu orang lihat kita maksiat, berarti kita bukan dosa. Nah, saya karena dia pacaran, saya nggak malu. Enggak ya. Kalau orang soleh ya, kalau orang soleh dia kamu malu nggak? Atau standarnya adalah standar orang-orang yang soleh. Kalau orang-orang dosa yang hatinya tutup hatinya. Ya berbuat dosa, nggak lagi hati yang mengganjal, tak ada lagi aku terus buat dosa, setiap hari buat dosa, tapi hatiku biasa baik. Di hatiku nggak ada kegelisahan. Berarti ini nggak dosa, enggak, ya. Ini bukan standar kamu, bukan ukuran kamu, ini ukuran orang-orang yang soleh. Ya. Kalau orang-orang itu baik, masih hati masih ada cahaya, masih ada nur,
maka pasti ketika dia buat dosa ada perasaan nggak senang di hati dia, nggak tenang. Jadi kata Nabi itu dalam hadis lain, seorang mukmin tadi akan didesak oleh hati dia sampai dia tobat dari dosa itu. Setiap dia buat satu kesalahan, satu dosa, dia akan selalu merasa bersalah, nggak tenang, dihantui oleh perasaan hati dia sampai dia bertobat dari dosa itu, baru tenang dia. Jadi orang mukmin itu nggak mungkin berlama-lama dalam dosa tanpa tobat. Pasti iman dia akan mendorong dia tobat. Kalau kita hari ini masih ada taswif, kagetlah, kagetlah. Nah ini perlu ditangisi. Mungkin hati saya sudah tertutup, nggak lagi. Kalau kunci hatinya, ya. Fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Hati mereka ada penyakit. Gulf, lalu ditutup, dikunci rapat oleh Allah, sehingga enggak merasa lagi hati ini. Kalau orang beriman, ya dia akan merasa tak tenang kalau buat dosa. Jadi alhamdulillah kalau ada perasaan di hati kita ini enggak tenang, Pak, ketika buat dosa, berarti masih ada iman. Masih ada iman, alhamdulillah. Nah, cepat tobat. Karena tuntutan iman segera tobat. Ustaz, saya ini dosa tobat. Sampai kapan, Ustaz? Saya ini enggak malu sama Allah. Buat lagi. Enggak masalah. Ya. Allah Subhanahu wa taala malu untuk menyiksa kamu selama kamu malu sama Allah. Ya. Saat ketika kamu enggak malu sama Allah lagi, ya Allah enggak malu lagi menyiksa kamu. Ya. Jadi tobat lagi walaupun terjerumus lagi dengan dosa yang sama, tobat lagi. Allah akan bosan ngampuni kita sampai kita sendiri yang bosan untuk bertobat. Innallaha la yamullu hatta taballu, kata Allah, kata Nabi. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan untuk ngampuni kamu sampai kamu yang bosan untuk bertobat. Nah, itu anak muda jangan putus asa. Allah Maha mengampuni. Terjerumus lagi dengan dosa yang sama, tobat lagi, terjerumus lagi, tobat lagi. Ya, sampai kita mau meninggal dunia, tobat lagi. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah, taubat yang nasuha, yang benar-benar tobat. Ya, itu ada pertanyaan apa sini? Nah, saya ingin mengkhatamkan dulu sampai bab pertama ini 37 hadis. Dan mungkin kita dipilih-pilih hadisnya enggak, karena kalau mau menamatkan kitab ini panjang betul. Saya rasa ini pendek, kita kecil ya. Jika satu kali pertemuan 2 hadis, satu pertemuan 3 hadis terlalu lambat. Ya boleh. Tobat ya. Ya, bagus. Meninggalkan salat wajib adalah dosa besar. Bagaimana taubatnya, Ustaz? Maka taubatnya menurut 4 mazhab, ini 4 mazhabnya. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas jumhur ulama mengatakan taubat dari meninggalkan salat wajib walaupun dengan malas. Walaupun dengan malas, maka taubatnya adalah mengqadha salat itu. Mengqadha semua yang ditinggalkan. Ustaz, 30 tahun Ustaz, 30 tahun diqadha. Ya. Saya baru tobat selama 60 tahun, 30 tahun saya tinggal salat. Ya enggak masalah. Bapak tobat dan berusaha mencicil mengqadhanya selama 30 tahun. Tuh. Ya. Bukan berarti sudah itu dihapus, tak ada perlu diganti, enggak. Ya, cukup kamu perbanyak sholat sunat. Itu ya ada yang seperti itu berpendapat kawan-kawan kita sebelah. Tapi 4 mazhab, baik Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan orang yang meninggalkan sholat baik dengan sengaja ataupun tak sengaja,
maka taubatnya adalah dengan mengqadha salatnya. Bagaimana cara mengqadha salatnya? Diatur, ya. Dapat tinggal. Jadi pas salat duha, salat niat mengqadha subuh, niat mengqadha zuhur, niat mengqadha asar. Semua salat sunat kita alihkan untuk qadha. Ba'da maghrib, qabliyah isya nanti niatkan untuk qadha. Nanti pada isya niatkan untuk qadha. Tahajud niatkan untuk qadha. Pakai list. Di list sehingga kita yakin sudah setahun di qadha. Sudah 2 tahun di qadha, di list. Kenapa? Untuk mengqadha salat yang tertinggal tidak harus di waktunya. Misalnya kita meninggalkan salat zuhur, untuk mengqadha salat zuhur tidak harus di waktu zuhur. Boleh di setiap waktu. Asalkan jangan waktu-waktu yang diharamkan. Ya, boleh nggak mengqadha zuhur di waktu isya? Boleh. Ya, boleh. Kapanpun waktunya boleh untuk mengqadha salat tadi. Nah, untuk jelasin nanti tanya sama para ulama, boleh. Setelah itu tanya lagi. Gimana? Buat list. Mudah insyaallah. Kalau memang ada kesungguhan mau tobat, mau ganti sholat kita, mudah. Saya punya kawan, ya, 15 tahun dia qadha sholat ya. Tidak masalah, ringannya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul lanal khuluqa tahhirhu fala yahwi